Nah, lagi kita masih punya podcast ini nih. Jadi kalau kita udah bisa. Nah, rencanaku ke depan itu podcastnya kita bikin dua arah, Beda kota. beda kota. Aku pengen ngelanjutin PH-nya ayahku gitu. Jadi ayahku punya PH. Nah, itu nanti ada tim-tim lah, kayak tim perfilman kayak gitu-gitu tuh aku pengen bikin film gitu loh. Besok bakal ada narasumber, tunggu aja. Tunggu aja besok informasinya. Pasti kalian bakal tertarik sih. Iya, tertarik. Karena orangnya cantik kok. Berprestasi. Berprestasi, cantik, aktif, pinter, idamannya Andre. Halo Gemari, kembali lagi bersama kami di channel Gemari Cash. Podcastnya anak muda, podcastnya anak gombong. Bersama saya Farid Dan saya Chris. Oke, kita akan bahas apa ini, Chris? Kemarin kan kita udah bahas apa? Kenalannya kita ya? Iya, kenalan sama SMA, benar. Iya, terus cinta-cinta monyet. Nah, kita sekarang bahasnya tentang kehidupan sekarang dan rencana-rencana ke depan. Kehidupannya sekarang ya. Oke. Ya, sebelum itu kemarin kan kita sempat mau bahas tentang apa sih Gemari Cash gitu. Iya, nah, Gemari gimana awal terbentuknya, gimana kan kita belum cerita. Iya, belum cerita banyak ya di Iya. video sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita ceritain dulu tentang Gemari Cash. Jadi awalnya saya dan Mas Farid itu kan udah lama lost kontak, Iya, gitu. Ih, berapa bulan? Iya, lama. 5 bulan gak sih sejak yang film yang dulu itu? Emang ya 5 bulan? Iya, tahu 5 bulan. Kan sebelum puasa. Iya, sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Iyalah, semester awal. Semester 1 pertama kan. Waktu itu juga kamu masih kelas Semester 2. kelas 12 semester 1 kan? Iya, semester 2 lah. Iya. Semester 2 awal di awal. Oh iya, 2 awal Januari. Nah, Ya. terus tiba-tiba Mas Farid tuh ngajak ketemuan, dan itu juga ada urusan gitu kan. Ya, ada Cuman urusan. waktu itu aku nggak bisa. Ya ini nggak bisa. Gitu. Jadi aku tuh ngajak ketemuan Chris di sekolahan ya. Ada suatu urusan lah yang perlu diselesaikan untuk kepentingan sekolahan gitu kan. Terus ternyata aku udah datang di sekolahan, ternyata Chrisnya nggak bisa. Gitu kan. Akhirnya pembicaraan di WhatsApp, gimana kalau kamu kan chat kan, gimana kalau sekalian bikin podcast aja ya Mas? Awalnya, ayo Mas ketemuan aja gitu di lain waktu. Harus kan bikin podcast ya, kayaknya kita banyak yang harus diceritain ya. Kan lumayan juga kan ya, cerita kita kan panjang, banyak ya, kita ceritain lah. Ternyata aku punya pemikiran gitu dan Mas Farid juga punya pemikiran sama gitu. Nah, jadilah podcast ini. Ya, itu belum jadi, itu masih gambaran perencanaan awal sebelum terbentuknya. Nah, kita kan ngebentuk lagi itu harus ada ketemuan, bikin nama, bikin konsepnya gimana, apa yang mau dibahas gitu. Jadi konsepnya Gemari Cash ini nggak seperti podcast yang lain ya. Jadi kita itu mau bikin nuansa ini, Chris. Kita podcastnya bisa di mana aja gitu loh. Iya. Nah, kebetulan ini di mana nih? Ini kemarin kan di Rumah Martati Laar ya. Buat teman-teman yang tahu, Rumah Martati Laar itu di Gombong ya. Museum, salah satu museum yang terkenal di Gombong. Nah, sekarang kita berada di mana? Wadas Semalang ya. Wadas Semalang. Tepatnya di Desa Semali, Kecamatan Sempor. Kebetulan ini juga masih pagi ya, jadi masih dibersih-bersihin gitu. Jadi ada mau dimaklumi ya, ini karena alam, angin kan banyak asap gitu kan, nggak bisa kita atur. Iya, benar. Nah, sekarang itu mungkin udah cukup ya? Gimana? Udah cukup, tapi sebelumnya ya, sebelum terbentuknya ini, aku tuh udah ada gambaran gitu loh, pengen buat podcast kayak gini. Cuma aku nggak ada partner. Nah, benar, sama-sama emang nggak ada partner. Kita waktu itu lost kontak sih ya. Iya, lost kontak. Tiba-tiba kok nyatu langsung. Iya, tiba-tiba nyatu gitu kan. Benar. Kita juga dulu lost kontak kan karena gara-gara filmnya udah selesai kan. Iya. Iya gak sih? Iya. Kayak udah nggak ada project lagi. Jadi sebelumnya itu kita bikin project bareng sama apa ya hitungannya, production house-ku lah. Ya kan? Benar. Iya. Jadi kerja sama bareng anak-anak sinema Saku. Gitu. Kedudukan aku kebetulan masih di sinema. Iya, masih di sinema. Sekarang kan udah lulus. Ya namanya
aku sebagai kakak kan perhatian ke kalian. Bener, kita juga pasti bakal kalau ada waktu buat nge-support ke adik ya bakal Iya, ngebantu. bakal maksimal. Ah, Iya, bener. bakal maksimal. Jadi gitu aja ya cerita tentang terbentuknya Gemarikes inilah. Gambaran kasarnya kita ceritakan gitu. Ya benar. Sekarang langsung aja ke topik yang tadi sudah kita bicarakan. Iya. Jadi kesibukan sekarang nih lagi ada sibuk apa gitu. Aku Ah, nah, ya cerita ya dari awal dulu. Jadi sebelum lulus SMA lah, itu aku sama. sering karena ayahku tuh passionnya tuh memang kayak aku kan di bidang foto sama video. Jadi sama lanjutin film. ayah gitu. Jadi ya lanjutin ayah gitu. Ah, Dan pas kelas 12 akhir itu aku sering diajak ke masjid. Nah, di masjid itu ayahku di bagian dokumentasi kan, multimedia. Nah, jadi aku sering diajak buat ya ibaratnya kaderisasi lah ke aku. Yang nantinya aku nerusin di situ. Nah, ayahku nanti turun nggak jadi ngurus di multimedia itu gitu. Jadi ditransfer lah. ditransfer ya. Jadi sekarang kesibukanku ya di masjid ngurusin media informasinya gitu. Ya sembari wirausaha freelance. Jadi kalau ada panggilan, Mas, ada besok ini ada acara ini bisa gitu ya. Ya bisa aku terima. Tergantung jadwal juga ya. Tergantung jadwalnya juga. Ya kayak kerja kantoran lah, Kris. Benar. Dari Senin sampai Sabtu. Minggunya libur. Minggunya bebas sih mau datang apa enggak. Cuman kan karena memang masjid kan terbuka. Punya beberapa program kan. Jadi ya di program-program tersebut aku harus hadir membuat minimal dokumentasinya adalah nanti buat di-upload di media sosial. Buat dipublish. Terus selain di masjid itu aku jadi kameramen sama editor salah satu channel YouTube, namanya itu Ngaji Fuadi. Nah, Ngaji Fuadi itu tentang materi Al-Quran lah, Al-Quran Fuadi. Jadi Al-Quran Fuadi itu tentang analisa ayat per kata-kata gitu loh. Namanya Nahwu Shorof gitu. Ya aku nggak begitu paham ya. Cuman ya aku tahu namanya. Jadi paham gitulah. Ya perlahan-lahan aku mulai paham lah. Gitu. Ini kalian juga yang lagi nonton mungkin bisa cek. Iya, cek di YouTube-nya ya, namanya Ngaji Fuadi. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku sekarang sih kesibukannya ya salah satunya ini sih. Ini ya, salah satunya ini. Ya, karena kan aku juga sih. Aku kan baru lulus belum masuk kuliah. Kesibukannya masih ya gini-gini lah. Iya. Terus ada bikin film juga aku sama anak-anak sinema, anak Sago, bukan sinema, Nawaharsa. Oh iya. Bikin film sama anak Nawaharsa. Itu aku sebagai produsernya, jadi idenya tuh dari aku. Dari kamu semua. Terus udah aku siapin peracaranya, nanti tinggal kasih tahu ke anak-anak tugasnya apa. Gitu. Berarti kamu di bagian praproduksi. Tapi ya. pada saat produksi besok datang tetap. Praproduksi juga nggak aku sendiri kok, masih ada bantuan dari Andre gitu-gitu. Dan yang lain-lain mesti. Iya. Udah ada bagiannya. Nah, terus selain itu jadi apa? Co-talent. Wih, co-talent mana nih? Aduh. Saya masih shock. Ini kan baru banget. Kan baru banget ya? Iya, baru banget. Ya. Coba bisa diceritain enggak? Pasti polos banget. Jadi kan semalamnya kita nongkrong lah ya. Ya, semalam kita nongkrong kan di kafe. Iya. Nah, terus di WA sama Pak Reza. Halo Mas Kris, lagi free enggak gitu. Terus, ya gimana Pak, free Pak? Dikasih tahu. Ini Mas ada gini. Coba kamu kabarin ke Mas Wicak. Nah, Mas Wicak ini astradanya, belum sampai produser. Iya. Nah, kata Mas Wicak gini, dia ini filmnya kecil kok, tapi atasnya lumayan gitu. Enggak, tapi kalau bagiku itu udah film besar. Udah besar sih. Banget, iya. Udah masuk ke produksi yang benar-benar film gitu kan. Iya, benar. Jadi kayak aku kira awalnya kayaknya gampang. Awalnya aku pikir co-talent itu ekstras ya, pendamping talent gitu kan. Ternyata co-talent kan yang setauku kan itu kan yang artis, nyari talent nggak sih? Nyari talent juga, nyari ekstras. Nyari ekstrasnya. Nah, dari Mas Wicak itu
aku disuruh ngobrolin ke produser apa atau manajernya kali ya. Nah di situ aku baru dijelasin semuanya butuh ini ternyata ternyata tugasku kayak gini. Ini aku shock banget sih, maksudnya kayak ini tuh pertama kali loh, tapi tugasnya lumayan berat dan harus bisa karena itu udah masuk profesional. Iya, sudah profesional dan ya. itu waktunya sangat mepet gitu loh. Kapan? Berarti hitungannya sekarang kan 27, Sekarang 27 ya. 29 udah harus shoot. Padahal baru dikasih besok. sama cuma besok. Nah, kita kasih tahu tadi. Nah, ini kan kok talent kan, nyari talent. Nah, kamu gimana nyarinya? Tapi aku nggak sendirian. Oh, nggak sendirian. Ada 2, aku sama 1 orang lagi. Ada timnya ya? Iya, ada timnya, ada bagian, cuman ya 2 orang lah. Ntar mungkin bisa kayak ntar sana. Kalau dia kan itu usianya lebih tua dari aku, mungkin usia berapa? Mungkin 20 sampai 30. Seniornya lah. Senior. Nah, kalau aku kan pelajar. Nah, itu kan emang di ekstrasnya itu ada bagian yang nyari buat orang tua, ada yang belajar. Nah, mungkin ngajak aku posisimu itu ya. Iya, apalagi kan aku baru lulus, jadi kan banyak teman yang masih free gitu. Iya. Ya mungkin gitu sih. Mungkin kalau ini dari dapat mungkin udah kelewat. Ya udah kelewat. Oh iya, balik lagi. Kita kan punya jadwal uploadan ya. Nah, jadi setiap di hari Jumat kita akan tayang podcast panjangnya gitu. Jadi kita tag-nya itu di weekend. Di weekend, iya. Cuman mungkin bakal lebih sering di weekend ya. Bakal sering di weekend sih, karena waktunya lebih longgar. Dan kita cuma baru bisa mungkin seminggu sekali doang. Iya, karena kita belum punya tim. Cuma kalau kalian yang mau ikut join, kira-kira kalian bisa di bidang apa? Tapi asalkan kalian benar-benar ingin berjuang bareng. Iya, tapi kita mungkin belum bisa ngasih apa-apa materi kita. Belum, iya. Cuman di segi pengalaman, ya pokoknya berjuang bareng lah. Iya, berjuang bareng. Jangan mikir. Dan kalau bisa ya berapanya. Kalian bisa manage waktu kalian juga. Iya. Mungkin kalau yang masih sekolah, tapi ya kalau bisa, kalau masih sekolah sih aku dulu ya. Apalagi kalau kelas 12. Itu ya harus benar-benar lah, karena di kelas 12 itu kan ada TKA kan? Iya, sekarang ada TKA. Apa sih TKA? Bisa komen di bawah ya. Lanjut, apalagi Tris? Ada apa yang mau diceritain lagi tentang tadi itu? Mungkin gimana nih kalau Mas Farid? Kalau yang tadi? Yang tadi, ada lanjutannya lagi nggak? Ya mungkin ini kan baru pertama kali ya, terus aku juga masih bingung apa-apa. Ini juga belum ketemu sama orangnya juga, masih deg-degan banget lah. Deg-degan banget. belum kenal, belum tahu orangnya ya. Belum tahu orangnya. Iya. Nah, kamu sendiri kan di sana kan. Iya. Nah, Pak Rezanya sendiri tuh ikut nggak? Pas apa? Pak Rezanya ikut sendiri nggak? Pak Rezanya tuh enggak. Oh, enggak. Udah bilang tadi, Mas saya nggak bisa ikut gitu. Ya kan karena itu weekday. Pak Reza kan ngajar. Oh, pas pada saat Senin Selasa ya? Iya, Senin. hari 29. Iya. Hari kerja. Mungkin karena Pak Reza melimpahkan ke kamu gitu kan, karena kamu kan mungkin baru lulus. Ya kan Mas Wicak ini kan temannya Pak Reza. Mungkin tanya-tanya ke Pak Reza, Pak butuh orang yang kayak gini, maksudnya yang pelajar baru lulus mungkin ya. Ya besok kamu kalau ketemu nanti kalau itu ya ceritalah. Iya gitu. Sih cerita. Ya kalau kayak gitu sih aku ngadepinnya dibikin asik aja, maksudnya kayak harus komunikatif. Dari aku yang masih harus yang komunikatif duluan gitu loh. Jadi sebelum orang lain nanya, kamu udah harus nanya duluan. Iya, harus udah yang nyapa duluan lah. Iya, nyapa duluan. Ya kalau di dunia film sih harus so asik. Ya, harus so asik. Kalau diem doang malah dipecat kamu. Iya, jangan sampai. Masa pertama kali. Saya semoga pengalaman yang baik sini sih. Oke, tadi kita udah kesibukan sekarang ya. Iya. Kalau kesibukan yang nantinya kedepannya gimana sih kamu? Mungkin misal kalau kuliah ya. Kuliah aku sih ya belum tahu sih, mungkin nanti sibuk apa, mungkin sibuk kuliah. Tapi katanya yang udah aku kan tanya kayak udah kuliah. Semester 1 sampai 2 atau 3 tuh ya masih bisa nyantai lah. Semester 4 kalau bisa udah mulai plan buat ke depannya. Iya. Karena kan kalau belum di plan katanya bakal keteteran gitu lah, bakal pusing. Nah kebetulan aku kuliahnya di Jogja. Di Jogja. Iya. Negeri.
swasta adalah besok ya. Ya besok ya. Besok kalau udah tahu kan. Nah, lagi kita masih punya podcast ini nih. Jadi kalau kita udah bisa. Nah, rencanaku ke depan itu podcastnya kita bikin 2 arah. Beda kota gitu loh. Jadi aku ngundang-undang yang di teman-teman Gombong aja. Kan aku juga kebetulan kan kuliah juga kan bareng kamu tahun ini. Di salah satu universitas di Gombong lah, terkenal. Nah, aku bisa ngundang beberapa teman-temanku nantinya buat masuk ke podcast ini gitu lah. Nah, aku mau kamu juga nanti ngundang di Jogja juga gitu loh. Iya, mungkin kalau aku ngundang di Jogja teman-teman yang dari SMA aku dulu. Iya, awalnya mulai dari situ. Nanti kan kalau udah banyak relasi udah banyak relasi kan juga akan ngikut lah teman-teman kamu di sana. Benar. Gitu. Itu rencana kedepannya buat podcast ini kayak gitu. Kalau rencana ke depan pribadiku sih nanti buat kuliah gimana? Buat kuliah tuh ya intinya fokus kuliah. Ya, yang pertama fokus kuliah. Terus aku harus mengabdi juga di Masjid Anur, tetap lanjut. Tapi ya fokus kuliah juga gitu loh. Benar. Aku juga rencananya gitu sih, pengen sih. Sebenarnya masih belum ada bayangan mau apa ya. Semoga aja besok dapat sama mungkin kayak gini lah, kayak freelance foto atau video gitu. Lebih enak freelance sih daripada terikat. Iya benar, kalau jadi karyawan kadang apa ya, takutnya kita terganggu sama kuliahnya loh. Iya. Makanya kuliahnya takut terganggu kuliahnya. Atau juga part time. Atau mungkin kalau kalian punya saran-saran bisa nih. Iya, komen di bawah ya. Iya, soalnya kita kan juga baru pertama kali mau kuliah, gimana cara bagi waktunya gitu. Atau teman-teman yang udah pernah kuliah bisa ya ngasih saran ke kita ini. Kita mau kuliah loh. Kita mau kuliah. Dede. Iya benar. Gitu. Terus juga selain aku harus mengabdi juga sama kuliah, aku juga harus bisa manage waktu, Chris. Iya. Karena besok nantinya itu aku banyak banget yang aku jalanin di hari-hari ini, hari-hari besok. Dari sekarang juga kayaknya hari ini juga iya. Contohnya kegiatan kesibukanku ya. Yang pertama kuliah. Terus aku kan juga ada mengabdi di Masjid Anur kan. Masjid. Terus juga bantuin pengurus asrama karena di masjid itu ada asramanya. Terus keluarga. Iya, terus rencananya itu bakal ikut kayak apa ya, BEM atau himpunannya. Kalau itu karena aku di SMA udah ada pengalaman ya, maka di kuliah besok aku coret untuk masuk ke BEM atau ke yang himpunan. Iya, karena ini kan universitasnya kan Muhammadiyah kan. Jadi namanya tuh IPM. Iya. Sama IMM. Nah, itu aku nggak akan ikut itu karena mengingat aku harus ada udah tanggung jawabku udah besar lah. Udah banyak lah. Iya. Jadi menurutku kalau kuliah masuk organisasi itu ya karena emang nggak ada terikat kerja gitu loh. Jadi mereka tuh fokusnya kuliah. Kalau dari aku sih ya, kalau misalkan emang udah ada tanggung jawab di situ, kayak kan juga bidangnya bakal sama kan. Yang penting yang udah itu sih, emang sebenarnya itu pengalamannya bisa setara kok maksudnya. Iya, bisa setara. Maksudnya nggak jauh beda dari SMA lah menurutku loh. Kalau bayanganku ya. Kalau kerja kan udah ke depannya udah dapat profit juga kan. Iya. Ya mungkin di BEM juga nantinya kan ada. Iya. Itu juga, tapi ya aku fokuskan ke yang ini dulu lah, yang sudah aku udah dijalanin lah. Jangan sampai yang udah dijalanin tuh ditinggal. Kan sakit hati nanti. Ya, ingat ya. Duh. Aku lanjut, Chris. Nah, kalau aku sih pengennya besok kalau udah kuliah ikut kayak gitu. Cuman kayaknya kalau UKM fotografinya pas aku mau ikut. Tapi kalau di himpunannya kayaknya juga ikut ya, kayaknya aku soalnya kita deh. Soalnya kan aku belum ada kerja, jadi aku besok pengennya kerjanya ini aja. Yang kalau bisa yang di rumah gitu loh. Work from home. Iya. Misal kayak main lah YouTuber juga di rumah kan ya. Iya, itu bikin vlog aja gitu atau main ini juga, Chris. Kayak jual foto gitu kan bisa. Iya, jual foto. Jadi kalau aku mau main kemana
jual aja fotonya di online kan banyak. Iya, gitu. banyak. Kedepannya kayak gitu kamu Iya ya. banyak gitu aja, Kayak gitu yang ya. nyantai aja. Ya nggak jauh beda lah sama aku lah. Iya gitu. Hampir sama kok otaknya. Karirmu gimana? Karirku kan aku kuliahnya akuntansi, Mm-mm. dan sekarang aku punya hobi ya gini, bikin foto dan video. Pengennya sih besok buka studio apa nih? studio foto sama video ya, apa sih, wedding gitu juga gitu. Ya. Tau lah ya. Oh ya, oke. Alright. Tahu. Nah, bentar. Cuman sih kayaknya buat awalan apa ya bisnis yang enak ya? Mungkin dari waktu kuliah aku udah buka bisnis, cuman belum tahu apa. Mungkin kayak makanan atau ke apa kayak gitu, mungkin Sampingannya ya. sampingan kayak kecilnya dulu loh. Paling nggak buat aku sanggup buat nabung dikit gitu. Tapi yang menjanjikan sih ya untuk anak-anak kuliah kampus gitu besok ya, jualan sih. Aku pengen jualan makanan mentah kayak misal Kayak frozen food gitu-gitu ya. gitu. Itu juga menjanjikan. Ya, iya makanya itu. Kan anak-anak kos kan, kamu ngekos kan besok kan? Enggak, iya kos Kos kan, gitu ngekos kan. Ya pasti banyak lah orang yang malas masak, Iya. anak-anak yang benar. malas masak. Kan itu juga bisa tawarin ke anak kos. Iya, bisa ya. tawarin ke teman-teman kamu gitu. Benar, itu kan harganya juga jauh sama kalau yang bermerek. Iya, kalau aku sih ya, karir yang aku pengen inginkan gitu ya, Chris. Selain aku udah mengabdi di salah satu masjid itu ya. Aku pengen ngelanjutin PH-nya ayahku gitu. Jadi ayahku punya PH. Nah, itu nanti ada tim-tim lah, kayak tim perfilman kayak gitu-gitu tuh aku pengen bikin film gitu loh. Benar. Yang bener-bener film gitu. Iya. Iya. Aku sih pengen usaha yang besar tuh ada. Apa tuh? Semoga aja deh, kalau nggak Alfa ya Indo gitu, bakal Alfa itu. Oh. Indo. Atau kafe atau cuman kayak Tapi bikin kafe keren sih. ini kafe keren ya. Iya. Yang kayak, tapi aku pengen kau punya kafe itu kayak RMT gitu. Kayak apa? RMT. RMT. Iya, jadi kayak bisa buat apa aja itu enak. Maksudnya Iya. bisa buat anak-anak berkarya di situ loh, kayak fasilitas anak berkarya. Sama kedepannya itu aku mau bikin MV. Tahu nggak MV? Apa tuh? Musik video Oh iya, cover. bisa. Jadi ya aku nggak bisa nyanyi ya. Cuman coba nyanyi. aku nggak bisa nyanyi sebenarnya. Cuman karena teknologi software sekarang tuh Iya, bisa kan. Nah, itu bisa dipakai, Iya. bisa diatur. Benar. Ya contohnya aku pengen bangun bareng kamu gitu kan. Bareng Andre juga. Halo Andre. Halo Andre. Nggak tahu ya Andre yang mana. Besok. Apa nanti kita masukin aja? Ya nanti akhirnya kita masukin ya. Nanti Ya nanti ya. akhirnya. Itu. Jadi nanti ya aku bisa sebagai produser musiknya, terus skripnya, terus yang nyanyi juga bisa. Asik. Kamu juga bisa nyanyi kan? Iyalah. Nah, kalau Andre nanti gitar bayanganku gitu. Bisa. Walaupun suaranya ancur-ancuran ya. Tapi tetap yang penting kita berkarya lah. Ya, mungkin game musik ini lebih ke hiburan kita nggak Hiburan sih? kita. Ya. Kita capek kan menjalani hari-hari Dan ini. kebiasaan kita kalau habis shoot, habis ngapa-ngapain, Itu kita nyanyi pasti dulu. habis setelah Kita itu nyanyi baru pulang. Jadi kita meluapkan kelelahan kita Iya. itu dengan cara menyanyi. Gitu. Benar. Jadi langsung fresh lagi gitu loh kayak Jadi ya, kalau kita punya masalah, punya kelelahan, itu kita kadang dengerin musik atau nyanyi tuh bisa menghilangkan rasa penatnya gitu. Karena seni musik itu benar-benar tentang ngungkapin perasaan, jadi kita nyanyi juga sesuai perasaan kita itu lagi, gimana. Iya, lagi apa, lagi senang kah, lagi sedih gitu. Jadi kemarin kan kita nyanyi kan. Ya kan? Aku bikin status WA. Ya kan? Yang itu kan, yang lagu itu. Jadi banyak orang yang bilang kalau aku itu lagi galau. Padahal mah ya emang sih. Maksudnya bukan galau sih, capek lah. Yang ngeluapin kelelahan lah. aja. Iya. Jadi ya seru banget lah pokoknya kalau lagi capek tuh nyanyi gitu. Ya walaupun kalau kalian lihatnya kita gini-gini doang, tapi sebenarnya
kita sumpah. capek. Dari mungkin kayak persiapannya terus komunikasinya gitu kan. Iya. Kadang capek banget ya, aku sibuk banget ya, kadang ngerasa gitu. Iya. Gitu nggak Mas Farid? Gitu juga sih. Tapi lebih capeknya tuh kita capek ngekonsep sih. Iya. Kalau ngerekam, syuting, Itu ngedit, cepet emang. Cuman konsepnya. konsepnya itu kita mau ngobrol. Lah ini kita ngobrolin kayak gini aja bingung loh. Mau ngobrolin apa? Kalau kalian kelihatan kalau kalian ngelihat kita bingung, emang bingung. emang bingung. Tapi kita harus menutupi kebingungannya kita di Iya. depan kamera gitu kan. Makanya, ini juga kita masih belajar lah. Masih belajar lah. Bikin podcast itu ternyata nggak mudah. Iya. Kalau kalian mau ikut, nyoba jadi host, Silakan. boleh sini. Atau mau jadi narasumber. Jadi narasumber, Komen aja. sekarang jadi host ya. Ntar kita koordinasiin aja. Gitu. Nah kalau Solid mungkin kehidupan yang dipengen lah, mungkin kedepannya kayak nikah yang sama cewek gimana rumahnya atau gimana tuh. Jadi ceritanya ini kita ngehalu dulu ya. Ngehalu bener, pengen kayak apa sih gitu. Ya, jadi ngehalu tuh ternyata juga termasuk menyenangkan pikiran kita. Iya, dan itu sebenarnya bagus kalau masa kayak kalau kalian sering halu berarti kalian punya plan. Iya, punya plan. Tapi jangan bikin enak-enak. Tapi ya boleh ngehalu, tapi apa tanggung jawab kalian Iya, itu ya harus tantangannya dikerjakan gimana, juga. Iya, tantangannya resikonya. juga gimana gitu, Pak. Makanya harus diplan benar-benar bertahap gini. Planningnya ya. Planningnya. Berarti mulai planning apa dulu? Mulai dari sekarang dulu nih, mungkin sekarang kan belum kuliah, terus besok kuliah, terus pengen punya kerja dulu atau nikah atau gimana. Cepet banget Iya, anjir. siapa tahu kan nikah dulu deh. Awal ya. Ini aku saat ini ngabdi yang seperti aku bilang tadi. Iya, sama Terus, ini juga masih awal karir lah. Merintis. benar. Terus aku kuliahku tuh kebetulan di manajemen. Jadi aku bisa berwirausaha sama mengatur tim. Kuliah ya 4 tahun lah lulus sarjana. Berarti 2000 berapa? 2028. 2009. Oh iya, 2029 tuh aku insya Allah itu lulus wisuda. Ya, terus habis wisuda planningnya. Habis wisuda planningnya ya aku tetap mengabdi di masjid itu, masjid ini sama asrama ini. Aku tetap mengabdi. Tetap di sini terus gitu. Tetap di sini terus lah pokoknya. Kalau misalkan ada keluar kota, ya aku izin gitu kan. Terus aku belum ada bayangan setelah lulus ini aku mau kerja kayak gimana kantoran, tapi aku tetap akan melakukan pengabdianku di masjid dan asrama ini, dan aku melanjutkan freelance kerjaanku di bidang foto sama video gitu. Terus singkat aja ya Chris. Iya, singkat aja. Kalau masalah jodoh ya, nah jodoh emang nggak perlu dicari. Asik Datang- mahal. datang sendiri gitu. Iya, pasti kalau ada uang. Iya, kalau ada uang. Jadi setelah kuliah ini tetap di masjid ini. ya, masjid ini kan. Iya, masjid ini. Terus mungkin kerja kayak tadi kamu udah bilang, lanjutin PH-nya Bapak. Ya, itu aku juga harus mengembangi itu kan. Karena setelah aku lulus kan ilmu manajemen itu kan makin bertambah kan. Gimana caranya mengatur sebuah institusi Selain itu gitu. ada nggak? Yang mana? Mungkin kayak mau buka usaha lain atau apa belum? Kalau buka usaha lain ya. Nah, itu sih tadi kafe ya. Karena ya mungkin rumahku kan strategis ya. Benar banget sih. Itu sebelah rumahku tuh kan ada tempat lapak lah. Nah, itu Iya. aku mau bikin kafe di situ. Bisa sih. Jadi nanti kantor PH-nya, dulu kan di rumahku itu kan kantor PH ya. Kantor kayak inilah. Ya mungkin kalau nanti kalian mau invest, kontak aja. Ya, kontak aja ya. Kalau invest. Kantor pokoknya di situ rumahku kantor lah. Nah, itu mau aku rubah jadi kafe gitu loh. Jadi bangunnya Ya direhab lah ya. gitu. Ya, Tapi nggak full. insya Allah kayak gitu ya. Cuman Mudah-mudahan. bisa sih, itu bagus sih, maksudnya Iya. letaknya juga oke sih. Mm-mm. Kayak ada yang privat, ada yang di indoor, ada yang outdoor gitu kan. Gitu. Cocok sih. Terus keinget ya barusan ya. Karena dulu ayahku tuh guru ya. Aku pengen jadi guru juga. Tapi guru Ya misalnya guru panggilan lah gitu lah. kayak guru ini mungkin ya, mungkin kayak acara seminar yang butuh pembicara tentang fotografi. Ya, itu Nah, guru. gitu. Tapi Iya sih. bukan guru ekonomi. Aku lebih ke
ke Ini hobiku, aja. keahlianku gitu loh, kemampuanku butuh kok itu dari iya. pasti banyak yang butuh kok. Mm-mm. Sekitar situ banyak yang butuh. Oke, besok besok ya. Besok kontak aja. Kontak aja. Udah sih paling gitu. Aku tertariknya jadi guru. Jadi Karena ya gimana? sebelum-sebelumnya tuh aku tertarik gitu loh. Sama sih aku juga pengen ya gitu ya yang ngisi seminar aja sih. Iya, kayak gitu. Ngisi kelas, Mm-mm. foto atau video. Mungkin karena nih ya, karena gen keluarga tuh kok Gini. mengajari bukan gitu. bukan Berarti- yang juara gitu loh. Kebetulan dari mbah gitu. Ya, mbahku juga kan Iya. mendirikan sekolahan lah di Iya. Gombong gitu kan. Salah satu sekolah di Gombong gitu kan. Jadi gen pendidikan itu nggak bakal lepas dari keluargaku. Asik gitu, Chris. Jadi tadi kalau soal jodoh, berarti Mas Farid ini belum ada niatan pacaran gitu ya? Nggak ada niatan gitu ya? Pokoknya tuh kalau aku masalah jodoh tuh ya, aku sekarang ini sampai beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan, beberapa iya, tahun ke depan tuh aku nggak mau menjalani hubungan lah. Iya. Ya mungkin deket ya nggak apa-apa sih. Nah, planningku ke depan lah, umur 28 lah baru nikah aku. Oh, gitu. 28 30 28 29 30 lah itu kah. Jadi kayak kalau bisa punya uang dulu lah. Iya. Mapan dulu lah. Soalnya bisa kalau nyari langsung gas aja, langsung nggak usah gas ya, kelamaan nggak usah gitu. kelamaan. Nah, Kalau bener-bener. kebanyakan cincong, kebanyakan Iya. pacaran malah Ya, jadi cicu lah, gak jadi. masalah. Banyak yang kayak gitu kan. Iya benar. Sama sih aku juga pengen gitu. Pengennya kayak gitu Pengennya. kan. Pengennya. Iya benar. Kenapa aku target nikah umur 28 sampai 30 tahun? Apa? Karena aku pengen senang-senang dulu. Misal umur 25 udah nikah, lah udah ada yang ditanggung jawabin. Jadi aku pengennya tuh main-main dulu gitu loh, kemana-mana dulu gitu kan. Ini beda kalau sama aku. Kamu gimana? Aku cerita dari Iya, dari awal dulu ya. Kan aku Ini tadi udah dari balik awal. lagi nih ke awal. Balik lagi. Kuliah di salah satu di Jogja. Mm-mm. Nah di situ aku pengennya waktu kuliah udah punya usaha kecil dulu. Ya usaha kecil sampai ini semester 4 itu mulai aku besarin. Pokoknya produksi doang. Mm-mm. Tapi belum bikin kayak tokonya atau usahanya, belum bikin. Berarti Bangunannya hitungannya gitu. wirausaha dulu kan? Iya kayak aku bikin ini, ntar kalian kalau mau beli kontak, ntar aku antar atau kalian ke sini gitu, ke rumah, ke kos. Ini ya pre-order. Iya Itu ya gitu. hitungannya. Nah kalau udah semester 4, kalau udah sekiranya nih proyeknya bagus, bakal aku besarin. Mm-mm. Kalau nggak bagus ya ganti Ganti ya. bikin yang lain. Mungkin saranku sih kalau 5 kali apa 4 kali lah menurutmu gagal, langsung ganti sih. Iya. Eman-eman. Dan mungkin kalau bisa kan aku punya usaha nih, aku kembangin juga di medianya, karena kan media juga bisa dapat cuannya. Iya, bisa. Bisa dapat. Nah kalau udah semester 4 kembangin, terus nanti sampai lulus, nah itu baru bikin yang besar. Ya itu yang tadi aku omong. Tapi memang ini ya, ibumu itu juga jualan usaha kayak gitu juga. Iya usaha orang tua. Berarti lanjutin apa mau bikin sendiri? Mungkin kalau masih kuliah kan apa beda kota ya, Beda kota. Cabang gitu ya. Enggak, tapi aku nggak lanjutin ini. Kalau ini kan urusannya sama kesehatan, beda. Kalau waktu masa kuliah aku maunya ya semauku apa gitu loh. Iya. Nah kalau udah lulus baru aku mau buka cabang yang di sini. Yang di sini, ini Gombong ya. Yang ngajarnya ini sama ini, cuma kan beda tempat gitu. Iya. Terus gimana lanjutnya? Kan tadi udah ya. Udah. Ada lagi nggak? Jadi emang planku ke depannya itu emang bikin usaha kayak aku pengennya tuh jadi owner ya. Iya. Founder. Iya. Owner. Kayak kalau jadi karyawan kayak Ya, udah kayak ngerasain gitulah, sih, udah ngerasain. Ya dari sekarang begitu udah ngerasain gimana sih jadi karyawan ya. Ada enaknya dan banyak. Ya mungkin awalnya di awal semester bakal jadi karyawan dulu buat nyari modal. Itu bisa jadi langkah awal kan. Pokoknya udah tak step terus lah, kayak ini harus ngapain, terus semester ini harus ngapain, terus udah lulus harus ngapain. Nah kalau aku pengennya malah kalau sekiranya usaha ini bagus, itu nggak lama dari situ aku mau nikah aja.
Tadi kan lulus kuliah kan. Ya. Kamu sekarang umur berapa sih? Jadi mau ke berapa ya? 19 ya? 19. 2000 berapa? 2006. 2006. Ya, 19. 19 ya. Aku mau jalan 20. Iya. Wih, udah kepala 2 aja. Berarti 19 kan? 20, 21, 22, 23. 23 ngembangin usaha minimal 2 tahun lah ya. Iya, 23, 24, 25. Target 25 nikah. Target gue emang 25 sih. Waduh, berarti aku besok dipanggil Om. Jadi apa nih Chris, kesimpulannya kita bahas tentang masa depan ya. Ya kali ini kita ngehalu lah. Benar. Jadi kalian itu nggak apa-apa ngehalu asal itu sesuai kemampuan kalian. Iya, bener, betul. Jangan kalian ngehalu tinggi banget padahal kalian tuh di bawah sih. Padahal kalian ngehalunya segini tapi kalian tuh masih sebenarnya bisa segini tuh juga udah bagus. Iya. Tapi kalian tuh terlalu tinggi gitu. Atau mungkin gini Chris, kita boleh ngehalunya tinggi tapi kita tetap harus lihat ke bawah. Iya. Gitu sih. Benar. Jangan sampai yang di bawah tuh terlupakan. Harus ngeliat latar belakang kita. Latar belakang kita, makanya iya. kita beda kan, kalian latar kita beda. Iya. Gitu. Gitu sih. Pokoknya buat teman-teman ya, kalau lagi pengen ngehalu, pengen bayang-bayangin masa depan tuh kayak gimana, nggak apa-apa. Asal pesan kita itu jangan pesan kita itu jangan ngehalu terlalu tinggi, yang bawah dilupakan gitu ya. Ada batasannya lah, disesuaikan latar belakang itu. Iya, harus disesuaikan. Semuanya pokoknya ada susahnya masing-masing lah. Sebenarnya tuh nggak apa-apa, ngehalu tuh sama aja kayak ngeplan. Iya, ngeplan. Kamu ngehalu kayak gini tinggi, tapi apa plannya harus tahu juga step-stepnya gitu loh. Jangan mau kayak gini tapi nggak tahu langkah-langkahnya prosesnya kayak gimana ya, nggak tahu. Iya. Jadi ngehalu itu jangan sembarangan. Misal, aduh kaya banget kayak itu ya, aku pengen kayak gitu. Itu nggak usah. Kamu jangan ngeliat orang lain. Iya, jangan ngeliat orang lain. Fokus ke kamu aja. Pokoknya kamu ngehalunya tuh dari kayak kita tadi kan, dari awal, pertengahan sampai akhir. Nah itu namanya ngehalu yang bener. Kayak pengen rumah ini, bentar mau belinya berapa? Ya kan harus apa aja nih stepnya? Iya, step-stepnya tuh harus apa? Makanya kayak ntar kayak keuangan tuh kayak ntar kamu punya uang segini, ntar diapain segini, terus diapain lagi. Nah itu kan sekarang udah banyak banget tuh yang bahas tentang keuangan. Iya. Ini kan bisa lihat di YouTube lain aja. Di sini belum kita berbahas. Ini kita masih sharing-sharing cerita aja ya. Menurut kita juga belum terlalu bijaksana ya. Iya benar, benar banget. Ya kita masih belajar lah menjadi pria yang sejati. Asik. Pria kadang idaman. Juga masih banyak hilafnya. Iya masih kadang banyak hilafnya. Gitulah. Ya intinya gitu. Oke, ya teman-teman. Mungkin udah cukup. Cukup lah ya. Kita kan mau fast reveal apa besok aja? Sekarang aja. Kalau kalian penasaran. Jadi ini kan kita di sini berdua. Ini udah tim nih. Nah, kita sebenarnya masih butuh tim lagi nih kan. Masih tim lagi. Nah, sekarang itu cuma punya astagfirullah. Ada sonore. Sini kameramen. Ini kameramen kita. Kameramen kita. Nah, jadi ini full timnya tuh seperti ini. Full timnya kayak gini. Nah, full timnya kayak gini. Foto dulu. Oke. Nah, udah cukup kan, udah musik lah. Mungkin besok lagi nih. Oke ya, gitu aja. Besok kita akan undang narasumber baru ya. Bener, besok bakal ada narasumber. Tunggu aja. Tunggu aja besok informasinya. Pasti kalian bakal tertarik sih. Iya, tertarik. Karena orangnya cantik kok. Berprestasi, cantik, aktif, pinter, idamannya Andre. Oke, sekian, terima kasih.